Perkenalkan, nama saya Alvin Mutia dengan NIM 21310502013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perancangan arsitektur 5 yang berjudul Hotel. Pendahuluan dengan latar belakang, Kota Palangkaraya adalah sebuah kota yang juga sebagai ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 2.853,12 km persegi. Dalam perkembangan yang makin pesat, Kota Palangkaraya juga ikut berkembang dengan cepat melalui infrastruktur. Infrastruktur yang lebih maju dan berdaya saing, namun di samping itu, tidak lupa juga harus menyesuaikan terhadap lingkungan agar saling memberikan manfaat yang seimbang untuk semuanya. Untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi pariwisata di Kota Palangkaraya, hotel merupakan salah satu penunjang ekonomi dan pariwisata. Oleh karena itu, hotel dapat memanfaatkan teknologi bangunan dengan akurat dan relevan sehingga dapat menerapkan prinsip green building. Rumusan masalah, bagaimana merancang high-rise building 20 lantai dengan memperhatikan smart energy building, serta mampu mengatasi persoalan rancangan terkait potensi lingkungan dan sekitarnya pada kota Palangkaraya. Tujuannya, merancang sebuah hotel yang menggunakan prinsip-prinsip building yang memperhatikan efisiensi energi pada bangunan, menghasilkan rancangan bangunan yang memenuhi kebutuhan para penggunanya, yang memperhatikan kondisi lingkungan sekitar maupun merespon iklim luar, menciptakan tata ruang kota yang menarik dan selaras dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. High-rise building, pengertian high-rise building. High-rise building yaitu bangunan gedung yang memiliki struktur tinggi. Biasanya bangunan ini digunakan untuk hunian apartemen. Selain itu juga digunakan sebagai gedung yang difungsikan untuk perkantoran. Namun baru bisa dikatakan sebagai high-rise building apabila memenuhi beberapa karakteristik. Sehingga bukan karena tinggi saja, lalu bisa dinyatakan sebagai high-rise building. Definisi Green Ship Building. Green Ship Building adalah sebuah sertifikasi atau program penilaian yang mengacu pada bangunan berkelanjutan di Indonesia. Program ini dikembangkan oleh Indonesia Green Building Council sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran akan praktik pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia. Konteks urban, berdasarkan hasil analisa pertimbangan tapak melalui sistem scoring berdasarkan variabel kriteria dapat dapat bahwa lokasi tapak terpilih adalah alternatif tapak 2 yang berlokasi di Jalan RTA Milano, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Luasan tapak yang direncanakan adalah 15.000 meter persegi. Berikut adalah site plan dengan block plan, potongan lingkungan, skyline, rencana landscape dan vegetasi. Berikut adalah dengan lantai dasar beserta gedung parkir lantai dasar, gedung parkir lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Berikut adalah denah lantai 1, lantai 2 sampai 7 dengan lantai 8 sampai lantai 12, lantai 13 sampai dengan lantai 16, dan lantai 17 sampai lantai 19. Lantai 20 dan denah top floor. Berikut adalah layoutnya. Denah tipikal, denah tipe standar, denah kamar tipe deluxe, denah tipe suite,
Denah tipe eksekutif. Berikut adalah tampak depan, tampak samping kiri, tampak belakang, dan juga tampak samping kanan. Potongan AA dan juga potongan BB, perspektif eksterior, sistem transportasi vertikal dengan tangga darurat, berikut adalah utilitas sistem pempipaan air bersih, air kotor, limbah, dan gas. Utilitas sistem pempipaan, sistem pengkondisian udara atau AC sentral, sistem pemadam kebakaran aktif dan pasif, jaringan telekomunikasi dan sound system, jaringan CCTV dan security, sistem pengelolaan sampah. Berikut adalah rencana pondasi, aksonometri, potongan struktur dan konstruksi, detail interior, denah, dan potongan. Ini adalah tipe kamar deluxe. Perspektif interior, rencana penghawaan. Hotel ini didesain menyesuaikan dengan site. Penyusunan ruang dalam hotel mendahulukan sirkulasi angin dan cahaya matahari untuk menciptakan penghawaan yang baik dalam hotel. Penggunaan material cat berwarna putih dan waterproofing untuk mencegah kebocoran yang menimbulkan kelembapan pada luar bangunan dan pada bagian saluran pembuangan air hujan. Setiap hotel memiliki bukaan yang luas, jadi cahaya matahari dan angin yang masuk adalah melimpah. Pintu dari aluminium mengingat Palangkaraya adalah kawasan tropis yang curah hujan tinggi. Aluminium dipilih untuk pencegahan lapuk. Aluminium juga memungkinkan untuk memakai kaca lebar untuk pencahayaan melimpah. Pada jendela juga memakai aluminium dengan alasan yang sama, sistem bukaan swing agar angin masuk lebih melimpah. Desain yang baik menyalurkan angin dan cahaya ke dalam semua ruangan hotel. Sinar matahari yang menjangkau setiap ruangan menjauhkan risiko kelembapan yang tinggi. Kekurangan bangunan yang berbentuk persegi atau persegi panjang adalah pada tengah bangunan yang tidak terkena pencahayaan alami. Untuk masalah tersebut, pada beberapa sisi bangunan, saya membuat open space, memaksimalkan penggunaan kaca lebar dan pintu jendela untuk pencahayaan alami. Berikut adalah rencana material. Rencana water dan solar energi. Pada area kosong dan non-service rooftop dimanfaatkan untuk peletakan solar panel ukuran 1,3 kali 2,4 meter sebanyak 81 buah. Energi solar panel ini dimanfaatkan untuk lampu open space pada lorong bangunan. Air kolam renang yang telah lama akan dimanfaatkan untuk penyiraman halaman taman dan kebutuhan servis lain seperti mencuci kendaraan. Kulit bangunan dan detail arsitektur. Dak beton mengurangi biaya energi dan mendukung panel surya. Mengurangi biaya energi dan mendukung panel surya. Cat di warna putih, waterproofing plus WPC wall cladding black gloss. WPC memiliki kemampuan insulansi yang baik membantu menjaga suhu dan bangunan
dan meredam kebisingan dari luar. Kaca berlapis tempered banyak digunakan dalam pembuatan jendela dan pintu, terutama di bangunan komersial dan rumah modern, karena sifat keamanan yang tinggi. Jendela aluminium menggunakan kusen aluminium untuk jendela dan pintu menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan dibanding dengan bahan lain seperti kayu dan PVC. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.